Ada yang nggak seneng mungkin ya ketika Pak Prabowo dan Pak Jokowi ini bersatu. Padahal tujuannya kan untuk kemajuan Indonesia gitu loh. Segera dapatkan Fofavi milikmu guys, sudah tersedia di e-commerce. Hai semuanya, selamat datang di Sinergi Update. Gimana kabar kalian guys? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan juga keselamatan dari Tuhan Yang Maha Esa. Guys, belakangan ini muncul pernyataan yang cukup bikin heboh gitu ya di dunia politik saat ini soal posisi cawapres, khususnya soal Mas Gibran gitu ya. Mas Gibran Rakabuming Raka yang ngomong, ini bukan orang sembarangan sebetulnya, Pak Ahmad Ali gitu ya, Ketua DPP PSI, secara terbuka dia bilang begini kurang lebih. Memangnya hari ini ada yang masih lebih baik dari Mas Gibran untuk jadi cawapres katanya. Jadi menurut Pak Ahmad Ali, kalau kita bicara parameter ya, Gibran ini komplit gitu. Dia mewakili anak muda, dia incumbent, dia pinter, dan soal pengalaman jangan ditanya lagi gitu guys. Ini yang sering dilupakan orang gitu ya. Dimana Mas Gibran kan sudah pernah jadi wali kota dan sekarang sudah menjabat sebagai wakil presiden. Pertanyaannya sederhana tapi nusuk ya, dimana calon-calon lain itu emangnya apakah pernah jadi wapres sebelumnya? Pernah megang kekuasaan nasional di level setinggi itu belum? Katanya begitu guys. Dan kalau bicara rekam jejak jabatan, memang Mas Gibran ini bukan sosok yang muncul tiba-tiba tanpa pengalaman sama sekali gitu ya. Dan menariknya penilaian soal Gibran ini bukan cuma datang dari politisi, tapi dari dunia hiburan juga muncul gitu ya sudut pandang yang unik, di mana ada komika sekaligus podcaster Coki Pardede ya yang pernah satu tongkrongan dan cukup lama mengenal Mas Gibran, punya pandangan yang berbeda dan narasi tersebut disampaikan gitu ya di sebuah podcast, dan ini berbeda tentunya dengan narasi-narasi ribut di sosial media lainnya gitu guys. Jadi di situ Coki bercerita bahwa Mas Gibran itu orangnya asli, apa adanya, bahkan cenderung lucu katanya kalau lagi di tongkrongan gitu ya. Tapi justru disitulah letak perbedaannya guys. Ketika sudah berada di posisi yang sangat tinggi, entah itu wakil presiden atau figur publik besar gitu ya, Mas Gibran ini paham betul satu hal, yakni soal konsekuensi gitu guys. Jadi menurut Mas Coki ini, Gibran ini bukan yang nggak punya emosi ya ketika diserang sana sini, kan kelihatannya santai aja gitu ya. Bukannya nggak punya emosi, bukan juga robot gitu ya. Dia tuh juga manusia biasa, bahkan ketika makan itu juga bisa kepedesan gitu kata Coki ya. Dan yang bikin beda memang dia ini nggak membiarkan emosinya mengendalikan dirinya guys. Semua serangan, gosip, dan hujatan di media sosial dia hadapi dengan sikap yang tenang, bahkan seringkali seperti dijadikan lelucon gitu. Jadi orang-orang yang nyerang kelihatannya jadi lucu sendiri karena yang dibuat lelucon ini nggak tertawa, nggak ngerespon sama sekali gitu loh, tetap tenang dan chill aja guys. Bahkan Coki di situ sampai menyebut Mas Gibran ini versi stoiknya Indonesia guys. Bukan stoik yang dingin tanpa rasa ya, tapi stoik yang sadar bahwa kalau sudah di posisi puncak, perasaan pribadi ini bukan lagi yang utama. Jadi banyak orang yang merasa lebih baik dari Mas Gibran ini ya. Tapi mereka akhirnya nggak direspon juga sama Mas Gibran ketika mereka merasa sombong gitu ya guys. Dan makanya di situ Coki juga bercanda kalau misalnya mau bikin buku stoikisme, katanya wajah Mas Gibran ini udah cukup lah jadi cover katanya. Coba kita perhatikan ya video berikut ini dulu dari Pak Ahmad Ali yang mengatakan emangnya ada cawapres lain yang lebih baik dari Mas Gibran. Kita lihat videonya, ini dia. Pak Jokowi itu nggak pernah sekalipun menelpon Pak Prabowo untuk satu kepentingan pribadinya atau mencampuri pemerintahan, enggak. Siapa calon wakil presiden yang punya pengalaman seperti Gibran? Emang dari nama-nama yang tadi kau sebut, ada nggak yang pernah jadi wali kota? Oh ya, belum pernah. Ada yang melihat bahwa AHY dan Gibran ini bersaing, memenangkan hatinya Pak Prabowo. Pak Alim sepakat melihat hal serupa juga. Kalau Mas Gibran sih sedang tidak bersaing dengan siapa-siapa. Itu akan berbahaya kalau kemudian ini dilepas. Justru bahwa ketika nanti suatu saat Prabowo dan Gerindra ini melepas seorang Gibran, itu malah bahaya. Bisa jadi kompetitor yang Lah iya, bisa jadi berbalik jadi kompetitor kan?
Dan kompetitor yang cukup kuat ya. Sangat kuat menurut saya. Sangat kuat ya. Oke, jadi seperti itu guys. Malah justru banyak yang bilang ya kalau misalnya Mas Gibran ini dilepas malah bisa jadi kompetitor yang sangat kuat bagi Pak Prabowo guys. Jadi Mas Gibran ini kayak aset gitu ya yang jangan sampai dilepas gitu, karena memang ini magnet yang cukup besar juga kayak Pak Jokowi ya kurang lebih gitu ya. Dan kalau memang dibandingkan dengan calon-calon yang lain yang lebih berpengalaman ya memang Mas Gibran ini guys. Dan berikutnya coba kalian perhatikan ya komentar lain dari Coki Pardede yang menilai Mas Gibran ini bukannya nggak punya emosi ketika diserang sana sini, kok tenang aja, kenapa? Alasannya seperti ini guys, ini dia. Cok, baru-baru ini sebelum kesini kan lu podcast sama Mas Gibran. Yes. Mas Gibran di tongkrongan gimana sih? Kan lu nongkrong lama nih dengan Mas Gibran. Kebetulan gue udah kenal beliau dari lama lah. Dia aslinya lucu banget cu. Masa? Dia aslinya lucu banget. Gue tuh sampai berpikir, gue ngikutin, ya mau nggak mau kita ngikutin Presiden Jokowi lah ya. Karena dua periode dia memimpin Indonesia, kita kenal keluarganya dan segala macam. Yeah. Cuman di titik tertentu gue akhirnya berpikir bahwa kayaknya ini orang nggak ada emosinya deh. Nggak ada emosinya dia. Makanya semua yang emosi dengan dia atau semua yang emosi mengatasnamakan dia akhirnya jadi tampak lelucon gitu. Ya, karena gua rasa ini bukan cuma masalah Mas Gibran ya. Ini bukan cuma masalah Mas Gibran. Gua rasa pada saat lo sudah ada di posisi setinggi itu, entah itu wakil presiden atau entah itu sosok apapun, banyak orang yang merasa lebih daripada diri lo sendiri. Iya lagi. Sehingga akhirnya dia merasa menjadi juru bicara si target itu gitu. Yang mana sebenarnya kalau misalnya nanya apakah Mas Gibran nggak punya emosi, sebenarnya setahu saya sih Mas Gibran bukan cyborg ya, jadi dia masih manusia. Betul. Jadi saya bisa dengan yakin mengatakan beliau masih manusia karena dia makan bebek caroknya kepedesan juga. Nggak pesan kopi dikasih kopi gitu. Ya. Jadi gue rasa apakah dia pernah tersinggung dengan semua selentingan yang ada di sosial media, selayaknya manusia pada umumnya, pasti kalau sebel pasti ada lah. Iya. Tapi kayaknya yang membedakan beliau dengan yang lain tuh adalah ya dia paham bahwa ya kalau lo udah jadi posisi setinggi itu ya itu konsekuensi yang harus lo terima gitu, dan dia tidak pernah membiarkan emosinya Paham konsekuensi take control gitu. Dan makin kesini kayaknya dia udah ada, menurut gua harusnya Mas Gibran tuh daripada bikin buku mengenai bagaimana caranya berkuasa atau apa, dia bikin ini buku stoik. Dia lebih valid, Ferry, tapi Mas Gibran lebih stoik daripada Ferry Irwandi. Kayaknya Cicero yang dihidupkan kembali kayaknya. Betul. Wah itu dia. Cicero Raka Buming Raka kayaknya. Gibran Raka Bumi itu adalah wajah stoik Indonesia. Kalau mau bukunya laku ya, kalau mau bukunya laku, ini buku, di sini mukanya Mas Gibran. Terus ini wajah stoik, di sini mukanya Mas Gibran, sininya mukanya Roy Suryo. Wajah stoik ini. Wah bro, ini kurang stoik apa bro? Kurang stoik. Gua ya kalau misalnya ada orang ziarah ke makam nyokap gua, bukan nenek gua, random terus tiba-tiba. Iya lagi Roy Suryo. Menurut gua gini lah, maksud gua juga. Tapi Mas Roy Suryo mantap. Tetap ya di akhir muji Mas Roy Suryo walaupun dia agak gimana ya ketika melihat sikapnya Roy Suryo selama ini kan emang lucu banget gitu loh. Dan siapa juga yang nggak kesel ketika emang makam dari neneknya ini dianggap lelucon gitu ya. Mungkin nggak dianggap lelucon tapi dijadikan bahan politik, ini kan parah gitu ya. Dan respon Mas Gibran kalian bisa nilai lah, begitu lempeng-lempeng aja gitu, seperti tidak terpengaruh gitu ya dengan hal-hal sikap-sikap konyol yang dilakukan oleh Roy Suryo. Makanya banyak orang yang menilai kayaknya Mas Gibran ini orangnya stoik banget gitu ya. Dan memang kalau misalnya kita lihat ini nggak jauh berbeda dengan Pak Jokowi gitu ya. Responnya ya tenang, kalem, walaupun disenggol sana sini gitu. Jadi kesannya kan Roy Suryo yang lucu gitu loh. Begitu maksud yang disampaikan oleh tadi ya, Coki dan juga lawan bicaranya tadi. Dan berikutnya kita akan lihat ya komentar dari netizen ya yang punya statement bahwa dia punya alasan gitu ya, kenapa Mas Gibran ini selalu diuyel-uyel katanya. Kenapa Mas Gibran selalu disenggol-senggol? Alasannya seperti ini guys, ini dia videonya. Gibran Raka Buming Raka, satu-satunya wapres muda yang terus diunyeng-unyeng. Sini lu gua kasih mikir.
Kenapa Mas Wapres Gibran yang jelas-jelas sudah bekerja dengan baik diunyeng-unyeng terus dari mulai pencalonan, pelantikan sampai sekarang 1 tahun berjalan? Kenapa? Ada 2 alasan setidaknya yang bisa kita lihat dari situasi ini. Yang pertama, dan kemungkinan besar, mereka tidak berani ngunyeng-ngunyeng Pak Prabowo. Mereka merinding kalau nyenggol Pak Prabowo. Jadi naluri marahnya dia itu lepasin aja ke Mas Gibran. Yang kedua, dan ini yang gua prediksi kuat kenapa Mas Gibran yang terus digoyang, misi utama mereka adalah memecahkan hubungan kuat antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Itu udah jelas banget. Kalau 2 tokoh ini bergabung, gue udah hitung setidaknya 20 tahun mereka mengalami keparau politik. Dan lu coba lihat, tengok-tengok mereka yang berisik-berisik itu, ya beberapa diantaranya, mungkin seluruhnya ya, beberapa lah diantaranya adalah politisi-politisi dari partai tertentu. Gue males nyebut nama partai itu karena ngamukannya gampang. Itu kelompok itu gue bingung juga, dia kayak ada tim yang di satu server tiba komen-komen botnya, aduh lu kira gue secupu itu. Kontra narasi miring terhadap Jokowi, Gibran, sampai Jan Etes jadi presiden. Oke guys, jadi setidaknya itu tadi ya alasan kenapa Mas Gibran ini sering banget disenggol-senggol. Ya tadi itu mungkin orang-orang merasa, dan ini mungkin kemungkinan besar ya kata netizen tadi, itu nggak berani nyenggol-nyenggol Pak Prabowo gitu ya, ngeri gitu katanya. Jadi Mas Gibran aja yang jadi pelampiasan gitu guys. Dan yang kedua kata dia adalah untuk menghancurkan gitu ya kekompakan antara Pak Prabowo dan juga Pak Jokowi ini katanya. Jadi ada yang nggak seneng mungkin ya ketika Pak Prabowo dan Pak Jokowi ini bersatu. Padahal tujuannya kan untuk kemajuan Indonesia gitu loh. Memang agak lain pemikiran orang-orang yang nggak suka ya. Dan guys, di tengah hiruk pikuk politik yang penuh emosi saat ini, banyak yang sindir-sindiran gitu ya, banyak drama juga. Sosok seperti Mas Gibran ini justru berdiri dengan cara yang berbeda gitu ya. Diam, tenang, nggak reaktif, dan mungkin justru itu yang bikin banyak orang, baik politisi maupun orang-orang tongkrongan temennya sendiri gitu ya, menilai bahwa memang masih ada yang bisa menandingi Mas Gibran. Udah nggak ada mungkin gitu ya, memang Mas Gibran ini kayak nggak ada saingannya gitu loh. Kemudian politik adalah soal kedewasaan bersikap guys, dan mungkin justru di tengah kebisingan itu sosok yang paling tenang lah yang sedang bekerja. Yang berisik gak tahu kerjanya apa gitu ya. Bukan karena nggak punya emosi sebetulnya kenapa Mas Gibran ini banyak diam, tapi karena tahu kapan emosi ini harus diletakkan gitu loh guys. Jadi nggak semua harus pakai emosi, dia bisa kontrol emosinya guys. Jadi menurut kalian bagaimana? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa juga untuk like dan subscribe channel Sinergi Update. Sampai jumpa di video-video update lainnya. Bye.